Pertama-tama kita buka router pertama kita sesuai dengan topologi. Di sini pertama-tama kita akan memberikan identitas atau nama pada setiap router yang akan kita konfigurasi. Pertama-tama kita akan memberi identity. Kita beri nama router 1 atau terserah mau diberi nama apa. Di sini saya memberi nama saya. Lalu setelah itu kita ke interface. Lalu kita akan memberi nama masing-masing interface. Kita akan mengganti nama agar kita bisa tahu nanti ini adalah server atau internet. Lalu Ether 2 sesuai dengan topologi adalah PCA. Sama kita tambahkan saja. Lalu Ether 3 itu adalah gateway bridge yang menghubungkan antara router satu dengan router lainnya. Setelah selesai kita beri identitas pada setiap ether dan juga router kita lanjutkan ke pemberian IP address. Di sini kita akan memberikan IP address secara statik untuk ether 1 agar bisa terhubung ke internet. IP statik yang diberikan oleh server atau penyedia internet di sini adalah 192.168.100. Nah, lalu kita akan memberikan tambahan IP yang kita ingin pakai di belakangnya. Di sini saya menggunakan 4, yaitu NIM saya. Lalu kita menggunakan /24. Oh ya, saya lupa untuk sesuai dengan konfigurasi kita menggunakan bridge untuk setiap interface yang akan kita hubungkan. Kita ke menu bridge, lalu kita membuat bridge LAN. Lalu kita tambahkan port yang kita ingin bridge. Di sini kita akan menambahkan Ether 2 atau PC server. Lalu kita akan menambahkan Ether 3 yaitu gateway bridge menuju router 1. Setelah itu kita kembali ke IP address. Lalu kita akan tambahkan address di bridge LAN yang sudah kita buat tadi. Di sini saya menggunakan IP 172.173 174.1 sebagai gateway /29. Kita letakkan di bridge LAN. Setelah sudah, kita akan setting DNS. Saya menggunakan IP server sebagai DNS 192.168.100.1. Lalu saya akan setting firewall NAT sebagai pintu atau pengubah IP dari lokal ke IP ke
IP luar. Kita tekan NAT, kita buat rules baru, lalu kita setting out interface di Ether 1, lalu kita pilih actionnya adalah masquerade. Setelah selesai, kita akan coba mengeping Google melalui router kita. Di sini dibutuhkan password karena router ini sudah memiliki versi terbaru. Jadi jika kita ingin menggunakan terminal, kita harus membuat atau menambahkan password pada router kita. Kita akan ping 8.8.8. Oh ya, kita lupa untuk membuat rootsnya. Jadi kita harus ke IP, lalu ke roots, lalu kita akan membuat gateway atau roots dari router kita menuju ke server. Oke, setelah kita tambahkan sudah reachable, dan kita akan kembali ping lagi. Kita login sebagai admin, passwordnya 100 tadi ya. Lalu kita akan kembali ping 8.8.8. Sudah berhasil. Setelah berhasil, kita akan setting IP secara statik nantinya. Kita akan beralih ke router 2. Kita akan masuk ke router 2. Kita akan coba refresh sampai router 2-nya muncul. Nah, ini router 2-nya sudah muncul. Kita akan masuk ke router 2. Di sini kita harus menambahkan password. Kita samakan saja passwordnya dengan router 1 tadi sebagai syarat untuk bisa kita lakukan terminal nanti. Lalu di router ini kita hanya men-setting identity seperti biasa. Kita beri nama R2,
Lalu di sini kita hanya melakukan bridge. Seperti tadi kita akan menambahkan bridge. Lalu kita akan menambahkan port yang kita ingin gunakan. Di router kedua ini kita akan menambahkan atau membuat router kita menjadi sebuah switch. Jadi kita akan menambahkan port 1 yaitu sebagai gateway, lalu akan menambahkan ether 2 juga, lalu akan menambahkan ether 3 juga. Oh ya, saya lupa, kita akan ke interface lalu mengubah namanya. Ether 1 adalah gateway bridge, ether 2 adalah PCB, dan ether 3 adalah PCC. Setelah selesai, maka internet dari router 1 akan secara otomatis bisa digunakan di router 2 karena telah kita bridge sesuai dengan topologi yang kita sudah lihat di awal.